Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ramayanti dengan NIM 2114010171. Nah, pada kesempatan kali ini Vina akan melakukan video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran fikih di madrasah dan di sekolah. Yuk sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini semua? Ibu berharap semoga anak-anak ibu selalu dilindungi Allah, dilimpahkan rahmat, dan selalu diberkahi kesehatan dimanapun berada ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini anak-anak ibu semua kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi puasa pada kelas 8 MTS. Yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, istilah puasa ini dalam bahasa Arab dikenal dengan siyam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dapat mencegah membatalkan puasa. Dan sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau terbitnya matahari waktu subuh sampai terbenamnya matahari yang biasa kita berbuka pada waktu maghrib, yang disertai dengan niat dan syarat dan rukun tertentu yang harus kita penuhi agar puasa kita itu dapat dikatakan afdal ya anak-anak ibu semua. Pengertian puasa ini terdapat dalam penggalan Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim, yang artinya dan makan minumlah hingga terang benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, perintah untuk berpuasa ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, ini merupakan pengertian dari puasa ya anak-anak ibu semua. Dalam berpuasa ada beberapa rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama kita membahas tentang syarat wajib puasa. Syaratnya yang pertama yaitu Islam, seseorang yang beragama Islam, karena perintah berpuasa diperuntukkan bagi orang Islam sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua berakal, yaitu seseorang yang telah dikatakan dewasa atau telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini diperuntukkan bagi perempuan yang telah mengalami masa haid dan telah selesai dari pasca melahirkan. Yang keempat yaitu seseorang yang balik atau telah dikatakan ia telah memasuki masa remaja. Yang kelima yaitu mampu dari segi fisik maupun segi harta. Seperti ketika orang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa, namun ia diwajibkan untuk membayar fidyah. Selanjutnya ada mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada syarat sah berpuasa. Yang pertama yaitu Islam, seperti yang Ibu sampaikan tadi, seseorang yang harus beragama Islam, suci dari haid dan nifas, yang diperuntukkan bagi perempuan. Yang ketiga mampu, baik itu dari segi kesehatan maupun harta. Dan yang keempat mumayyiz. Selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama yaitu niat untuk menyengaja puasa. Nah, biasanya niat ini dibaca ketika sebelum tidur, atau ada juga yang membaca setelah sholat tarawih, atau juga ada yang membaca ketika sebelum makan sahur. Nah, niat ini merupakan segala yang menentukan apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti contohnya menyengaja muntah nih. Kita sengaja melakukan hal-hal yang dapat membuat kita muntah agar kita tidak berpuasa. Nah, itu dilarang. Sebaiknya kita meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya anak-anak ibu.
Berikutnya ada amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan ketika berpuasa. Yang pertama yaitu makan sahur agar kita bertenaga selama berpuasa ya anak-anak ibu semua. Mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka saat waktu maghrib, memperbanyak berdoa, berbagi takjil kepada sesama, mengurangi bergibah, adu domba, dan yang lainnya yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Rajin baca Al-Quran, gemar bersedekah, dan iktikaf di masjid ya anak-anak ibu. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan, pastinya kan, minum, dan muntah yang disengaja. Seperti kita makan nih, kita diam-diam makan di belakang supaya nggak ketahuan sama ibu, diam-diam minum pulang sekolah capek, tapi ngakunya masih puasa, itu nggak boleh ya anak-anak ibu. Selanjutnya murtad. Apa itu murtad? Adalah orang yang keluar dari agama Islam, hilang akal dan pingsan. Itu dapat membatalkan puasa ya anak-anak ibu. Selanjutnya keluar darah haid, nifas, dan air mani yang disengaja. Nah, apabila seorang haid atau nifas itu tidak diperbolehkan dulu berpuasa, tapi ia dapat menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Selanjutnya melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, ini diperuntukkan bagi seseorang yang telah menikah ya. Jadi anak-anak, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Marilah kita simpulkan bersama-sama bahwa puasa itu merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dalam melaksanakan puasa tersebut kita juga harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus kita lakukan agar puasa kita itu dapat dikatakan afdal, dan ada juga beberapa amalan-amalan yang dapat kita penuhi selama melakukan puasa, dan ada juga beberapa hal yang harus kita hindari untuk membatalkan puasa yang telah kita lakukan. Semoga anak-anak ibu paham dan dapat mengerti dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Nanda. Cukup sekian materi kita hari ini. Terlebih dan terkurangnya ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya Nanda. Dadah.